Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Imam Masani. Saya mahasiswa dari Universitas Diponegoro dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Algoritma Pemrograman pertemuan ke-9. Kepada izin kepada dosen pengampu saya, Pak Rofik Cahyo Prayogo, STMT. Selanjutnya kita lanjut langsung masuk ke materi. Ini salah teman-teman, ini harusnya materi ke-9. Yang pertama tuh ada instalasi Python dan pengecekan versi. Yang kedua tuh ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. Yang ketiga ada menjalankan program lokal, kontras dengan Replit. Yang keempat ada membaca dan menulis file teks sederhana. Yang kelima ada tips manajemen proyek lokal atau struktur folder sederhana. Contoh penggunaan time random dan OS. Yang keenam ada install library pihak ketiga dan import. Langsung kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu instalasi Python. Pengertian Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami, bersifat open source, dan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti data science, web, dan otomasi. Di sini ada langkah instalasinya, nanti kita akan coba bareng-bareng setelah materi ini selesai. Yang pertama itu adalah buka situs resmi https://python.org. Yang kedua, pilih versi terbaru dan unduh sesuai sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Saat instalasi, centang add Python to pad agar bisa dijalankan lewat command prompt. Di sini ada contoh kodenya yang akan kita input nanti. Nah, ini Python. Kita akan input kode Python strip 2 kali terus version. Nah, itu outputnya tuh ada Python 3.12.2. Ini menandakan versi Python yang kita pakai. Yang kedua ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. PyCharm adalah salah satu IDE atau Integrated Development Environment terbaik untuk Python, dikembangkan oleh JetBrains. Fungsinya membantu menulis, menjalankan, dan mengelola proyek Python dengan lebih mudah. Di sini ada langkah instalasi dan konfigurasi. Yang pertama, unduh dari https://www.jetbrains.com/pycharm. Pilih versi community atau yang gratis. Yang ketiga, setelah install, buka PyCharm, terus klik New Project. Pilih interpreter Python, versi Python yang sudah diinstal sebelumnya. Yang kedua itu ada fitur utama PyCharm. Fitur utama PyCharm yang pertama itu ada editor pintar, auto suggest, highlight error. Yang kedua ada run atau debug tool. Yang ketiga ada project explorer. Yang keempat ada terminal internal. Nah, di sini yang ketiga itu ada menjalankan program lokal versus Replit. Program lokal, program jalannya langsung dari komputer sendiri atau offline. Kelebihan, lebih cepat dan fleksibel, bisa akses file dan folder lokal. Terus yang ketiga, tidak tergantung koneksi internet. Yang kedua itu ada Replit. Replit adalah platform coding online berbasis browser. Kelebihan, tidak perlu install software, bisa digunakan di perangkat manapun, dan mendukung kolaborasi, dan lain-lain. Banyaklah teman-teman. Nah, di sini ada perbandingan singkat tentang program lokal versus Replit. Yang pertama itu dari kecepatan. Program lokal itu cepat. Kalau Replit tergantung koneksi. Kalau file lokal, program lokal nih bisa diakses. Kalau Replit itu terbatas. Terus yang ketiga itu ada pengaturan library. Kalau program lokal itu bebas, kalau Replit itu kadang terbatas. Terus yang terakhir itu yang keempat, koneksi internet. Kalau program lokal tuh ya perlu. Kalau Replit itu wajib. Oke. Yang keempat itu ada membaca dan menulis file teks sederhana. Python dapat membaca, menulis, dan memodifikasi file teks dengan mudah menggunakan fungsi open. Contoh membuat dan menulis file itu ada file sama dengan open, buka kurung, tanda kutip data.txt, tanda kutip lagi, koma.
.w, w itu artinya write atau menulis. Terus ada file write, halo dunia, file close. Nah itu nanti dia akan membuka terus menulis. Habis itu di close. Misalnya kalian bukan notepad nih, bukan notepad, terus kalian ini ya file word itu misalnya halo dunia, itu dia nulis halo dunia terus di close sama dia, itu udah otomatis. Terus contoh membaca file. File sama dengan open, buka buka tanda kutip data.txt, tanda kutip lagi, koma, R itu artinya read atau membaca dalam bahasa Inggris. Terus isi, sama dengan file read, print.isi, print buka kurung isi, file.close. Nanti ada mode filenya atau kode-kodenya. Terus kode R itu untuk read atau membaca, W itu write untuk menulis file baru atau menghapus isi lama, yang atau append menambah isi tanpa menghapus sebelumnya. Kita lanjut. Tips manajemen proyek lokal. Tujuan, agar program mudah dipelihara, rapi, dan bisa dijalankan tanpa bingung meletak file. Contoh struktur folder itu ada, di sini ada kodenya ya, my project, main py, data, input.txt, modul, helper.py, dan readme to md. Main py itu sebagai program utama, data itu tempat file, teks, csv, dan lain-lainnya. Terus modul itu berisi file tambahan atau fungsi pendukung sebagaimana folder atau file tersebut. Readme.md itu biasanya tuh buat tata cara kita, buat kredit, entah buat apa. Pokoknya yang menjelaskan tentang proyek tersebut, teman-teman, atau folder tersebut. Contoh penggunaan library bawaan Time Random OS. Untuk bekerja dengan waktu, delay jam tanggal, di sini seperti biasa. Di sini seperti biasa ada import time, print. Import time itu sebagai kita untuk mengambil waktu dalam fungsi Python, teman-teman, atau dalam bahasa Python. Print, buka kurung mulai, time sleep 2, jeda 2 detik, yaitu seperti sleep, ya seperti sleep lah, atau jeda waktu atau timer lah untuk di Python. Nah, itu untuk membuat angka acak atau memilih elemen secara acak tuh import random. Random tuh ya membuat angka acak atau memilih elemen secara acak ya. Angka itu sebagai random kan, import random terus angka. Berarti yang kita mau tuh angka. Input random angka sama dengan random randin. Randin itu sebagai range angka dari 1 sampai 10, terus print angka acak. Nanti dia muncul angka sebagaimana semestinya dari 1 sampai dengan 10. Terus yang kedua itu ada OS, berinteraksi dengan sistem operasi, folder, file, path. Di sini ada import OS. OS itu seperti buat dia meminta operating system kita atau folder file folder kita lah untuk dia otak-atik. Di sini print directory saat ini misalnya OS get.gcwd, OS mkdir itu kayak seperti file atau fungsi membuat folder baru. Itu teman-teman. Lanjut, instalasi library pihak ketiga dan import. Pengertian, library pihak ketiga sama dengan modul tambahan yang tidak otomatis ada di Python. Kita perlu misalnya menggunakan pip atau package installer for Python. Cara instalasinya itu pip install numpy. Terus cara mengimpornya tuh import numpy snp array sama dengan np.array 123 print array. Oke. Di sini contoh library pihak ketiga yang populer itu yang sering kita gunakan itu ada NumPy sebagai perhitungan numerik atau Pandas sebagai analisis data, Matplotlib itu visualisasi grafik, dan GWS itu akses API atau web. Itu semua fungsi dari library yang populer banget lah kita gunakan. Terus lanjut. Oke, karena materinya kita sudah habis, kita akan lanjut ke demonstrasikan cara menggunakan menginstal Python, menginstal VS Code, dan menginstal yang lainnya. Tetap stay tune di video aku ya teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya.
yaitu menginstal beberapa aplikasi Python dan semacamnya. Nah, di sini tuh ada beberapa versi Python di web python.org yang sebelum saya jelaskan itu. Nah, di sini tuh ada banyak versinya teman-teman. Nah, juga ada tanggal release date-nya. Semakin terbaru release date-nya, berarti semakin baru juga versi yang Python ini lebih terbaru. Nah, bagaimana sih cara kita mengecek versi Python di komputer kita? Dan sini kita menggunakan command prompt teman-teman. Di sini kita pakai Python version. Nah, di sini akan muncul Python was not found. Run without arguments to install from the Microsoft Store or disable the shortcut from setting. Nah, tadinya kita belum menginstal aplikasi Python teman-teman. Nah, di sini kita bisa download langsung. Set di sini. Nah, kalian juga sesuaiin dengan device operating system kalian. Kalau aku pakai Windows, jadi aku download versi Windows. Kalau kalian Mac OS, kalian download yang Mac OS. Kalau kalian yang Linux, boleh kalian Linux. Sebelum aku menjelaskan Python lebih lanjut lagi, dan di sini aku merekomendasikan untuk kalian download terlebih dahulu beberapa aplikasi yang aku jelaskan ini teman-teman. Dari PyCharm by JetBrains, Visual Studio Code, Cursor, dan Windsurf teman-teman. Nah, di sini aku juga akan download Cursor. Nah, di sini aku juga akan download ini Windsurf teman-teman. Dan di sini beberapa ada yang sudah. Oke, berhubung semua downloadan aku nanti udah kelar, dan sini aku akan mencoba install Python 3.14 dan sini tuh aku ini ya. Kita akan tunggu. Emang agak lama ya teman-teman. Harap ditunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisan setup was successful. Nah, di sini kita akan close, terus kita buka Python. Sini. Oke, Python. Nah, di sini sudah muncul. Mungkin tampilannya itu seperti terminal biasa ya, atau command prompt seperti biasanya. Nah, sini saya akan mencoba print. Nah, di sini akan muncul hello world, sama seperti beberapa aplikasi lainnya. Nah, di sini saya akan lanjut untuk mengecek di command prompt. Nah, di sini Python version. Oh, di sini tuh masih belum muncul ya, belum ketitik ya teman-teman. Karena saya harus merestart komputer ini untuk mendetek aplikasi Python ini teman-teman.
Nah, setelah itu, setelah itu kita akan lanjut untuk menginstal aplikasi PyCharm ya teman-teman. Agak sedikit lagi, harap ditunggu. Nah, ini sudah muncul. Next, langsung next. Nah, kita akan tunggu ya teman-teman. Ini tuh install tuh agak lama ya, karena dari aplikasi PyCharm ini agak sedikit besar untuk penyimpanannya teman-teman. Dia itu sekitar 1 GB lebih. Jadi harap ditunggu dan dimaklumi ya teman-teman. Mungkin videonya akan aku pause dulu untuk menghemat waktu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini PyCharm-nya sudah selesai. Kita akan coba mengarahnya atau membuka aplikasinya. Di sini kita akan confirm, continue, allow. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, di sini nih sudah terbuka aplikasi PyCharm-nya. Nah, di sini tuh kalian bisa customize, bisa di sini ada light, ada dark. Nah, mungkin sini ada size with OS. Jadi dia tergantung tema kalian. Terus di sini ada edit, ada setting semua. Sama aja seperti biasa. Saya akan menggunakan bahasa Inggris. Di situ configure. Nah, di situ ada setting. Bagian setting ini kalian banyak deh bisa version control, language, ada tools, ada plugin. Jadi kalian bisa senyaman mungkin deh untuk mengcoding di aplikasi PyCharm ini teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini tuh banyak ada apa aja di sini. Di sini ada pluginnya nih teman-teman. Tuh ada AI, jadi kita bisa mengcoding lewat bantuan AI. Nah, oke, di sini teman-teman, kita akan lanjut di di bagian Visual Studio Code. Nah, di sini kalian langsung saja bisa install. Install Visual Studio Code. Nah, ini biasanya aku pakai nih teman-teman untuk beberapa project-project kecil aku waktu SMA dan SMP. Ini kita finish. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, oke. Di sini kita akan di sini muncul di sini muncul kayak chat AI gitu atau Copilot. Nah, di sini kita akan mencoba tesnya deh. Mencoba tesnya dengan
Nah, di sini akan saya membuat file coding di sini trust. Nah, kalian bisa membuat file baru dengan misalnya main.py untuk ekstensinya. Nah, di sini do you want to install requirement Python extension from the Microsoft Word Python language? Nah, di sini kita akan membutuhkan extension berupa Python, teman-teman. Nah, kita akan install Python extension Python di Visual Studio Code. Nanti aku akan jelasin fungsi dari ekstensinya, teman-teman. Nah, berhubung extensionnya udah terinstall, nah di sini saya akan langsung mencobanya. Print hello world seperti biasa ya, tidak usah susah-susah. Nah, extension ini untuk membuka terminal di aplikasi Python. Nah, ini akan muncul hello world gitu, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke aplikasi selanjutnya. Oke, kita akan lanjut di aplikasi kursor. Kita akan install di sini. Yes, install. Nah, di sini kita akan tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan tunggu untuk launching ya, teman-teman. Agak sabar. Agak sabar ya, teman-teman. Sebentar lagi kita akan muncul di aplikasi kursornya. Nah, di sini dia akan muncul seperti gini, teman-teman. Untuk tampilannya di sini ada sign up dan ada juga login. Mungkin aku akan login aja dulu ya, teman-teman, menggunakan GitHub. Nah, berhubung aku sudah punya akun GitHub, jadi aku langsung authorize saja. Lanjut. Yes, login. Nah, di sini sudah selesai, teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian continue. Di sini kalian bisa mengganti-ganti beberapa temanya. Di sini aku akan menggunakan yang dark saja. Kita continue. Nah, di sini tuh ada beberapa shortcut-shortcutnya, teman-teman, atau beberapa tips-tips ya. Nah, di situ ada kayak tab, agent, CTRL-I, terus shift tab, terus ada CTRL-M untuk multi agent layout. Nah, sini akan lanjut. Nah, di sini kita akan open file dulu, teman-teman, di bagian coding. Salah. Nah, kita akan mencobanya dengan main.py. Sini kita akan di terminal.
Nah, di sini kita harus mendownload beberapa ekstensi dulu teman-teman untuk Python, sama seperti halnya di aplikasi VS Code tersebut. Mungkin aku minta maaf ya teman-teman untuk suaraku yang sedang kecil banget karena aku sedang sakit teman-teman. Jadi aku mohon maaf banget kalau suaraku misalnya nggak terdengar kurang jelas di telinga kalian teman-teman. Nah, di sini sudah terinstall. Kita akan lanjut lagi untuk membukanya. Nah, sini kita akan coba. Nah, dia akan muncul print hello world lagi teman-teman. Oke, kita akan lanjut di aplikasi selanjutnya, yaitu Winesurf. Oke, selanjutnya itu ada aplikasi Winesurf teman-teman. Di sini kita akan mencoba install. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan next, install. Ini akan tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul. Kita akan coba launchingnya. Yap, di sini sudah muncul. Nah, get started. Terus kita next. Kita pilih yang dark saja. Kita akan login ya teman-teman. Kita login menggunakan GitHub. Oke. Nah, di sini sepertinya sudah terbuka. Nah, tampilannya tuh sama aja. Di sini ada kayak cascade code ini seperti Copilot atau ini atau apa AI Winesurf gitu untuk membantu kita dalam codingan. Nah, di sini kita akan menginstal extension Python teman-teman. Kita install, terus nah, di sini kita tunggu dulu. Agak lama ya teman-teman. Oke, sambil menunggu kita akan membuka folder kita. Coding. Nah, yes. Dan sini kita pakai. Oke, di sini sudah terbuka ya, sudah terdownload. Kita akan run via terminal. Agak loading. Nah, itu tampilannya sama aja seperti kursor, seperti VS Code. Nah, ini tampilannya tuh sama aja teman-teman deh. Kita bisa lihat. Nah, sama saja kan? Kurang lebih sama seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang Python ya teman-teman.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian semua membaca dan menulis file teks sederhana library Python. Yang pertama itu ada fungsi open. Fungsi open digunakan untuk membuka koneksi ke file eksternal. Fungsi ini mengembalikan objek file yang kemudian digunakan untuk operasi baca atau tulis. Sintaks dasar itu adalah file underscore object sama dengan open, buka kurung, tanda kutip nama file, tanda kutip, koma, spasi, tanda kutip, mode, tanda kutip, tutup kurung. Nah, parameter. Nama underscore file, deskripsinya itu nama dan atau jalur file, misalnya data.txt. Misalnya tuh ada mode. Mode itu menentukan tujuan pembukaan file, misalnya W atau A. Mode W atau write. Deskripsinya itu buka untuk menulis. Catatan, jika file ada isinya akan dihapus. Truncated. Jika tidak ada, file baru akan dibuat. Terus mode A atau append. Buka untuk menambahkan. Data baru akan ditulis di akhir file. Jika tidak ada, file baru akan dibuat. W plus, buka untuk menulis dan membaca. Isi file yang ada akan dihapus. A plus, buka untuk menambahkan dan membaca. Data baru ditambahkan di akhir. Yang kedua itu ada fungsi write. Metode write digunakan untuk menulis string ke file yang telah dibuka. Sintaks dasar itu file underscore object dot write string yang akan ditulis. Penting, metode write tidak otomatis menambahkan baris baru. Harus menambahkan karakter new line atau end secara eksplisit jika ingin teks berada pada baris yang berbeda. Library pada Python atau library atau pustaka adalah koleksi kode yang telah ditulis sebelumnya yang berisi modul, fungsi, dan kelas. Library memungkinkan Anda untuk menggunakan fungsionalitas yang kompleks tanpa harus menulis kode dari awal. Standar library. Library yang sudah terinstall bersama dengan instalasi Python dasar, contohnya math atau OS. Yang kedua ada third party. Third party library atau pihak ketiga. Library yang dibuat oleh komunitas atau perusahaan lain dan perlu diinstal secara terpisah. Contohnya tuh Request, Pandas, dan NumPy. Instalasi library pihak ketiga dengan pip. Pip atau PP adalah sistem manajemen paket standar atau package management system yang digunakan untuk menginstal dan mengelola paket perangkat lunak atau library pihak ketiga yang ditemukan di PPI Patent Package Index. Prosedur instalasi 1. Buka terminal atau command prompt, buka antar buka baris perintah atau CLI di sistem operasi Windows, Linux, atau macOS. Jalankan perintah instalasi. Gunakan perintah pip install atau pip install diikuti dengan nama library yang ingin diinstal. Contohnya itu ada pip spasi install spasi nama underscore library. Contoh, install library pandas. Pip install pandas. Melihat semua library yang sudah terinstall, pip freeze command-nya. Upgrade library versi terbaru, pip install strip upgrade spasi nama underscore library. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa codingan menggunakan PyCharm. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan PyCharm. Yang pertama itu kita akan membuat new project. Di sini sebentar, agak loading. Ini kita pindahin dulu. Nah, kita akan create. Nah, di sini sudah akan muncul beberapa codingan. Sebentar, masih loading. Nah, di sini saya akan menuliskan, ini kan sudah buka semua, beberapa file yang akan nanti saya akan jelasin. Di sini, nah di sini muncul hello world ya. Coba kita tes. Nah, di sini saya akan menulis identitas saya sendiri.
Nah, di sini identitas saya. Oke, di sini saya akan mencoba membuka file test menggunakan aplikasi Python. With open. Nah, sini kita akan coba run test. Udah test backup selesai. Menyimpan point di test txt. Oh, salah. Ini harusnya Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya menggunakan dua parameter, di mana yang sudah saya jelaskan tadi, di mana nama modul, terus R. R itu sebagai read. Di sini kita akan coba tes nama file, terus read. Nah, di sini dia akan membuka atau memunculkan data diri saya di file yang sebelah itu, teman-teman. Jadi muncul, jadi with open ini itu untuk membuka file test.txt yang saya sudah buat tadi, terus konten fread itu tuh membuka atau membaca konten tersebut, terus print sebenarnya konten, maksudnya print dalam artian tuh print atau menampilkan test.txt gitu, teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Kita akan membuka lagi ini open. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu menginstal beberapa aplikasi Python dan semacamnya. Nah, di sini tuh ada beberapa versi Python di web python.org yang sebelumnya saya jelaskan itu. Nah, di sini tuh ada banyak versinya, teman-teman. Nah, juga ada tanggal release date-nya. Semakin terbaru release date-nya, berarti semakin baru juga versi yang Python ini lebih terbaru. Nah, bagaimana sih cara kita mengecek versi Python di komputer kita? Dan sini kita menggunakan command prompt, teman-teman. Di sini kita pakai Python retrieve version.
Nah, di sini akan muncul Python was not found. Run without argument to install from the Microsoft Store or disable the shortcut from setting. Nah, tadinya kita belum menginstal aplikasi Python, teman-teman. Nah, di sini kita bisa download langsung. Set di sini. Nah, kalian juga sesuaiin dengan device operating system kalian. Kalau aku pakai Windows, jadi aku download versi Windows. Kalau kalian Mac OS, kalian download yang Mac OS. Kalau kalian yang Linux, boleh kalian Linux. Sebelum itu, sebelum aku menjelaskan Python lebih lanjut lagi, dan sini aku merekomendasikan untuk kalian download terlebih dahulu beberapa aplikasi yang aku jelaskan ini, teman-teman. Dari PyCharm by JetBrains, Visual Studio Code, Cursor, dan Windsurf, teman-teman. Nah, sini aku juga akan download Cursor. Nah, di sini aku juga akan download ini Windsurf, teman-teman. Dan di sini beberapa ada yang sudah. Oke, berhubung semua downloadan aku tadi udah kelar, dan sini aku akan mencoba install Python 3.14, dan sini tuh aku ini ya. Kita akan tunggu. Emang agak lama ya, teman-teman. Harap ditunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisan setup was successful. Nah, di sini kita akan close, terus kita buka Python. Sini. Oke, Python. Nah, di sini sudah muncul. Mungkin tampilannya itu seperti terminal biasa ya, atau command prompt seperti biasanya. Nah, sini saya akan mencoba print. Nah, di sini akan muncul hello world, sama seperti beberapa aplikasi lainnya. Nah, di sini saya akan lanjut untuk mengecek di command prompt. Nah, di sini Python version. Oh, di sini tuh masih belum muncul ya, belum ketitik ya, teman-teman. Karena saya harus merestart komputer ini untuk mendetek aplikasi Python ini, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah itu kita akan lanjut untuk menginstal aplikasi PyCharm ya, teman-teman. Agak sedikit lagi, harap ditunggu. Nah, ini sudah muncul.
Next, langsung next. Nah, kita angkat juga ya teman-teman. Ini tuh install tuh agak lama ya, karena dari aplikasi PyCharm ini agak sedikit besar untuk penyimpanannya teman-teman. Dia itu sekitar 1 GB lebih. Jadi harap ditunggu dan dimaklumi ya teman-teman. Mungkin videonya akan aku pause dulu untuk menghemat waktu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini PyCharm-nya sudah selesai. Kita akan coba mengarahnya atau membuka aplikasinya. Di sini kita akan confirm. Allow. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman. Nah, di sini nih sudah terbuka aplikasi PyCharm-nya. Nah, di sini tuh kalian bisa customize. Misalnya di sini ada light, ada dark. Nah, mungkin sini ada science with OS. Jadi dia tergantung tema kalian. Terus di sini ada edit, ada setting semua. Sama aja seperti biasa. Saya akan menggunakan bahasa Inggris. Di situ configure. Nah, di situ ada setting. Bagian setting ini kalian banyak deh, bisa version control, language, ada tools, ada plugin. Jadi kalian bisa senyaman mungkin deh untuk mengcoding di aplikasi PyCharm ini teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini tuh banyak, ada apa aja di sini. Di sini ada pluginnya nih teman-teman. Tuh ada AI, jadi kita bisa mengcoding lewat bantuan AI. Nah, oke, di sini teman-teman, kita akan lanjut di bagian Visual Studio Code. Nah, di sini kalian langsung saja bisa install. Install Visual Studio Code. Nah, ini biasanya aku pakai nih teman-teman untuk beberapa project-project kecil aku waktu SMA dan SMP. Ini kita finish. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan di sini muncul di sini muncul kayak chat AI gitu atau Copilot. Nah, di sini kita akan mencoba tesnya deh. Mencoba tesnya dengan nah, di sini akan saya membuat file coding di sini trust. Nah, kalian bisa membuat file baru dengan misalnya main.py untuk ekstensinya. Nah, di sini do you want to install requirement Python extension from the Microsoft Word Python language? Nah, di sini kita akan membutuhkan extension berupa Python teman-teman. Nah, kita akan install Python extension Python di Visual Studio Code. Nanti aku akan jelasin fungsi dari ekstensinya teman-teman. Nah, berhubung extensionnya udah
terinstall. Nah, di sini saya akan langsung mencobanya. Print hello world seperti biasa ya, tidak usah susah-susah. Nah, extension ini untuk membuka terminal di aplikasi Python. Nah, ini akan muncul hello world gitu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke aplikasi selanjutnya. Oke, kita akan lanjut di aplikasi kursor. Kita akan install di sini. Yes, install. Nah, di sini kita akan tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan tunggu untuk launching-nya ya teman-teman. Agak sabar. Agak sabar ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan muncul di aplikasi kursornya. Nah, di sini dia akan muncul seperti gini teman-teman. Untuk tampilannya di sini ada sign up dan ada juga login. Mungkin aku akan login aja dulu ya teman-teman, menggunakan GitHub. Nah, berhubung aku sudah punya akun GitHub, jadi aku langsung authorize saja. Lanjut. Yes, login. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian continue. Di sini kalian bisa mengganti-ganti beberapa temanya. Di sini aku akan menggunakan yang dark saja. Kita continue. Nah, di sini tuh ada beberapa shortcut-shortcutnya teman-teman, atau beberapa tips-tips ya. Nah, di sini tuh ada tab, agent CTRL-I, terus shift tab, terus ada CTRL-E untuk multi agent layout. Nah, sini akan lanjut. Nah, di sini kita akan open file dulu teman-teman di bagian coding. Salah. Nah, kita akan mencobanya dengan main.py. Sini kita akan di terminal. Nah, di sini kita harus mendownload beberapa ekstensi dulu teman-teman untuk Python, sama seperti halnya di aplikasi VS Code tersebut. Mungkin aku minta maaf ya teman-teman untuk suaraku yang sedang kecil banget, karena aku sedang sakit teman-teman. Jadi aku mohon maaf banget kalau suaraku misalnya nggak terdengar kurang jelas di telinga kalian teman-teman. Nah, di sini sudah terinstall.
kita akan lanjut lagi untuk membuka ya. Nah, sini kita akan coba. Nah, dia akan muncul print hello world lagi teman-teman. Oke, kita akan lanjut di aplikasi selanjutnya, yaitu WineShop. Oke, selanjutnya itu ada aplikasi WineShop teman-teman. Di sini kita akan mencoba install. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan next, install. Ini akan tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul. Kita akan coba launchingnya. Yap, di sini sudah muncul. Nah, get started. Terus kita next. Kita pilih yang dark saja. Kita akan login ya teman-teman. Kita login menggunakan GitHub. Oke. Nah, di sini sepertinya sudah terbuka. Nah, tampilannya tuh sama aja. Di sini ada kayak cascade code, ini seperti Copilot atau ini atau apa AI Winesurf gitu untuk membantu kita dalam codingan. Nah, di sini kita akan menginstal extension Python teman-teman. Kita install, terus nah, di sini kita tunggu dulu. Agak lama ya teman-teman. Oke, sambil menunggu kita akan membuka folder kita. Holding. Nah, yes. Dan di sini kita pakai. Oke, di sini sudah terbuka ya, sudah terdownload. Kita akan run via terminal. Agak loading. Nah, itu tampilannya sama aja seperti kursor, seperti VS Code. Nah, ini tampilannya tuh sama aja teman-teman deh. Kita bisa lihat. Nah, sama saja kan? Kurang lebih sama seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang Python ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita run lagi. Yap, dia akan muncul seperti ini. Tes sesuai dengan perintah F-word kita. Jika kita tambahin tes 2 di sini, terus di sini tes 2, jadi akan ada muncul file baru yang bernama test2.txt sesuai dengan perintah kita tes 2. Jadi kesimpulannya, dengan kita menggunakan program with open test2.txt itu menandakan kita membuat file baru atau new file. Terus di sini ada w itu sebagai write,
fwrite tes hiui. Fwrite ini sebagai kita mau nulis apa di dalam file tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke coding yang kedua. Oke, di sini kita lanjut ke kode Python yang kedua, yaitu time.py atau time.python. Nah, di sini tuh kita menggunakan beberapa library. Yang pertama tuh ada library time dan library datetime. Nah, di sini untuk kode mengukur waktu saat ini tuh mengukur waktu sekarang, waktu saya nge-record ini. Nah, ini ada print f waktu sekarang, koma waktu sekarang. Nah, ini tanpa banyak saya jelasin, saya langsung mencoba aplikasinya saja. Salah nih sepertinya. Oke, kita lanjut. Nah, waktu sekarang, wah ini banyak banget ya. Ini tuh 1 juta miliar miliar waktunya lah. Ini saya nggak bisa pastiin berapa karena ini bagian dari integer. Nah, ini langsung kita rapiin menggunakan format tanggal waktu di kode yang kedua. Format tanggal waktu 2025 11 16 22 27 09 bla 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 bla. Nah, ini untuk mengubah waktu yang menggunakan integer ini menggunakan format. Nah, habis itu membuat jeda sleep. Teman-teman udah nggak asing dengan penggunaan kata sleep atau time.sleep. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk menjeda sebuah aplikasi atau sebuah kode menggunakan bagian waktu dari second. Nah, ini kita coba run lagi. Aplikasi akan tidur selama 2 detik. Aplikasi bangun. Nah, dia tuh akan menjeda selama 2 detik, lalu dia bangun lagi atau aktif kembali. Istilah lainnya itu seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut di kode yang kedua ini kita langsung saja untuk mengetes kode vector ini. Apa sih kode vector itu? Kode vector ini tuh nah, kode vector itu apa sih? Inisialisasi objek vector secara default menggunakan lokal atau menggunakan ID untuk data Indonesia. Nah, itu tuh untuk menghasilkan data palsu yang ingin dihasilkan. Langsung saja kita akan coba ini. Sebentar. Nah, ini kodenya sudah mulai lagi. Nah, di sini tuh ada yang salah. Jadi di sini tuh kita akan mengetes menggunakan terminal. Nah, jadi sini saya akan menggunakan kode ipfreeze. Nah, ini menandakan codingan saya tuh belum menginstalnya. Jadi untuk menginstal vector itu kita menggunakan terminal manual secara manual ya, dengan kode seperti ini.
Tunggu. Sini masih download. Agak ditunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai diinstal. Selanjutnya kita mengecek lagi apakah sudah terinstall atau belum. Nah, ini sudah terinstall Packer 38.00 dan test data tampilan 2025. Nanti sudah kita panggil langsung saja. Nah, oke, karena semua sudah saya install, saya akan langsung mengrun sebuah kodenya. Nah, di sini sudah lengkap. Nama lengkapnya itu ada Imdah Simanjuntak, Mkom, Gang Yosudarso, nomor 82, Bandar Lampung, Jawa Tengah. Nomor teleponnya ini, terus CS Aptono, example.org. Lanjut lagi, kita coba lagi. RA Umi Utami, Esket, Gang Jamika nomor 19, Salatiga, Kalimantan Barat. Coba lagi. Muncul Cut Rahmi Kurniaman. Lanjut lagi. Zelda Wacana. Lanjut lagi. Harja Megantara. Galur Wibisono dan sebagainya. Nah, jadi ini data palsu yang dihasilkan tuh karena dia menggunakan local _US. Jadi ini semua datanya itu berasal dari sono. Berasal dari sana, dari library-nya tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa kalian cek sendiri di website-nya. Sekarang kita akan lanjut ke kode yang terakhir. Dan kita komentarin dulu. Nah, di sini tuh menghasilkan teks paragraf acak, paragraf palsu, fake paragraf, pin. Nah, ini tuh secara acak ya. Untuk hasilnya tuh ada perspektif konseptor seperti itu. Nah, ini tuh ngacak teman-teman. Kita coba run lagi. Nah, ini sama aja seperti lorem ipsum ya teman-teman. Nah, lanjut di sini ada kode OS. Apa sih kode OS itu? Import OS itu adalah import operating system. Itu fungsinya untuk mendapatkan direktori kerja saat ini atau nama PC kita. Nah, di sini tuh current dir os get cwd printf direktori kerja saat ini membuat direktori baru jika belum ada. Nah, ini tuh untuk kita membuat folder baru. Nah, di sini sudah ada folder test Python 1. Nah, itu tuh dia akan muncul seperti itu. Turun printf. Nah, itu lanjut lagi. Untuk mendapat lingkungan environment US, gantung OS Anda pada Windows. Nah, alternatif umum. Get umum OS get environment user atau OS get environment home. Printf pengguna saat ini atau user. Nah, jadi di sini tuh direktori kerja saat ini tuh di drive D coding v script python exe.coding os.py.
Terus direktori kerja saat ini itu D atau drive D coding. Directory folder test Python satu berhasil dibuat. Jadi ini untuk membuat folder baru. Nah itu pengguna saat ini saya sendiri untuk menampilkan user atau nama komputer kita tersebut, teman-teman. Oke lanjut, di kode yang terakhir itu ada random test. Random test itu untuk apa aja sih? Untuk menghasilkan angka acak antara 1 hingga 10, memilih elemen secara acak dan mengacak urutan atau shuffle. Nah, langsung saja kita tes tanpa banyak basa-basi. Nah, angka bulat acak. Nah, di sini kita mendapatkan 10. Jadi, dia akan menampilkan angka acak dari 1 sampai 10 menggunakan kode random.randin a titik 21, b titik 210. Nah, memilih warna seracak atau memilih elemen seracak. Daftar warna. Daftar warna itu kita tergantung uh, fungsi kita ya teman-teman. Nah, itu di situ ada labelnya itu ada merah, hijau, biru, yang kuning. Terus warna pilihan tuh random choice. Jadi dia akan memilih di antara list yang di dalam tersebut teman-teman. Ini print jika ketemu hasilnya. Terus mengacak urutan setelah diacak. Urutan setelah diacak. Print F urutan awal. Urutan awal itu dari merah, hijau, biru, kuning. Jika di elemen seracaknya itu munculnya warna kuning, jadi warna kuning yang terakhir itu berada di depan, teman-teman. Dilanjut dengan hijau, biru, kuning. Pokoknya tuh ini setelah diacak deh. Ini urutan awal setelah diacak. Tergantung urutan awalnya, teman-teman. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan VS Code, Cursor, dan Windsurf. Yang pertama itu ada dev instruksi. Print selamat datang di program kalkulator sederhana. Print masukkan 2 angka dan pilih operasi hitungannya. Kalau dev itu dan instruksi itu beda teman-teman. Dev itu sebagai library-nya atau fungsinya. Terus lanjut, di sini itu banyak seperti kabataku, kali tambah kurang bagi. Nah, ini ada operasi-operasinya. Nah, tugasnya itu ubah program kalkulator proses terminal menjadi kalkulator GUI. Menggunakan Python, menggunakan library GUI yang umum seperti Tinker atau yang lainnya jika lebih baik. Pastikan semua operasi tambah kali kurang bagi tetap bisa digunakan dengan mudah. Tampilkan hasil perhitungan langsung di antar muka GUI, bukan terminal. Serta penjelasan singkat mengenai cara program URL tersebut. Jangan ubah fungsi nama kalkulator, cukup ubah cara interaksinya menjadi GUI. Nah, di sini saya akan lanjut mengaplikasikannya ke PyCharm dan mengedit menambahkan GUI atau grafik ke user interface. Oke, di sini sudah masuk kita menggunakan Visual Studio Code. Jangan lupa kita untuk menginstal ekstensinya itu berupa GitHub Copilot. Nah, seperti ini. Nah, berhubung saya sudah install, jadi saya sudah tidak perlu install lagi di sini. Kalau kalian belum, kalian bisa install sendiri. Kita buat new file Python. Oke. Nah, di sini kodenya sudah saya salin semua. Langsung saja kita akan membuat promnya. Ini agak ditunggu. Di sini agak lama ya, teman-teman.
agak lama sepertinya. Masih working. Nah, di sini sudah bisa selesai pengkodeannya. Langsung saja kita coba. Nah, di sini ada mulai kalkulator sederhana ya. 12 tambah 3 sama dengan error. 12 mungkin ada yang salah teman-teman. Nah, oke, sudah selesai dengan saya menunggu tadi sangat lama ya teman-teman. Nah, langsung saja kita coba run. Ini angka 10, angka ininya 10. Saya pengen ditambah misalnya. Nah, ini hasilnya 20. Kalau saya maunya hasilnya dikali 100. Kalau mau saya hasilnya dibagi 1. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Jadi kita dapat membuat sebuah aplikasi seperti Thinker gitu dengan sederhana, dengan bantuan AI juga tentunya, gratis, tidak berbayar. Nah, selanjutnya saya akan membuat aplikasi lain di aplikasi kursor. Nah, saya sudah membuka aplikasi kursor. Di sini langsung saja kita membuat kodenya. Ini jangan lupa kita tambahin import. Lanjut saja kita membuat ROM-nya. Nah, di sini dia sedang planning, teman-teman. Jadi kita akan tunggu sebentar. Cukup cepat dibanding Visual Studio Code. Tadi agak lama banget ya. Masih kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengetes. Nah, ini dia. Angka pertama 10, angka keduanya 10. Kalau ditambah, nah ini menunjukkan hasil. Kalau ditambah dia 20, kalau dikurang dia 10, kalau dikurang dia 0, kalau dikali dia 100, kalau dibagi dia hasilnya 1 teman-teman. Lanjut lagi, kita akan menggunakan aplikasi yang terakhir yaitu Winesurf. Dan saya di sini sudah berada di aplikasi Winesurf-nya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan extension GitHub Copilot. Nah, di sini sudah muncul
Kayaknya langsung saja kita membuat promnya, teman-teman. Kita tunggu. Nanti lagi nge-review beberapa dari kita yang akan menjadi progres dia untuk mengubah ke UI-nya atau graphical interface. Oke, lagi in progress. Ini masih loading ya, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman, untuk proses penggodaannya. Kita menggunakan terminal sini. Salah. Mungkin agak sedikit error, teman-teman. Saya di sini akan mencoba nge-prom ulang lagi. Nah, di sini sudah selesai. Bisa langsung kita run untuk hasilnya. Nah, di sini sudah muncul 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya 2. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. 1 bagi 1 hasilnya 1. Nah, mungkin segitu dulu ya, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.